Psikologi perkembangan adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perkembangan dan perubahan kejiwaan pada manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Manfaat mempelajari psikologi perkembangan adalah sebagai seorang pendidik, kita tentunya dapat mengetahui perkembangan psikis dan perubahan pola psikis dari calon peserta didik kita. Adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses atau tingkat seseorang menuju kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur tapi hanya dapat diamati. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu dibagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu dipengaruhi oleh gen, hormon, terus ras dan umur. Sedangkan faktor eksternalnya dipengaruhi oleh kognitif adalah sebuah konstruksi yang melibatkan otak. Misalnya kemampuan untuk berpikir, memutuskan masalah, atau menentukan sesuatu. Cara-cara untuk memupuk kemampuan kognitif pada anak dapat dilakukan dengan banyak bermain atau mengedukasi, belajar bernyanyi, ataupun membaca. Keturunan dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Kenapa? Karena orang tua yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas pula. Keturunan dan lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan berpengaruh terhadap kecerdasan anak, misalnya seperti ini. Ada seorang anak yang lahir di keluarga yang biasa aja, tapi lingkungannya mendukung untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Maka anak tersebut akan berkembang sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan anak yang lahir dari keluarga yang mungkin orang tuanya dokter, maka anak tersebut pasti memiliki kecerdasan yang sama terhadap dari orang tuanya. Beberapa penyebab kenapa anak ada yang pintar berbahasa sama ada yang mengalami hambatan, karena pada saat dilahirkan anak itu memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda. Nah, orang yang memensi anak agar anak itu terbiasa berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dan bersosialisasi dengan si anak. Pengertian emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan seseorang kepada sesuatu atau seseorang. Pada perkembangannya, anak usia 3-6 tahun itu akan menghadapi emosi. Ketika maksudnya diterima atau ditolak, ia akan merasa takut dan tidak mau untuk melakukan hal itu lagi. Usia 3-6 tahun merupakan masa bermain untuk anak. Saat ia bermain secara naluri, kadang anak berinisiatif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di saat berinisiatif inilah anak akan belajar apakah lingkungan akan menanggapinya dengan baik atau bahkan menolaknya. Lalu selanjutnya di usia 7-12 tahun. Nah, di usia ini anak akan mulai emosinya berkembang pada saat usia sekolah. Di sini si kecil akan belajar bagaimana berkompetensi dalam berkelompok, mengembangkan 3 keterampilan sosial yaitu memahami aturan sekolah, belajar bagaimana bermain dengan struktur dan aturan tertentu, dan belajar menguasai mata pelajaran yang ada di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya emosi seseorang itu kan dibagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Nah, letak-letaknya itu terdapat ketika emosi positif itu terletak ketika seseorang merasa senang atau seorang anak dia merasa nyaman dengan lingkungan atau orang tuanya. Tapi emosi negatif itu juga bisa muncul karena emosi positif yang berlebihan. Misalnya, ketika seseorang terlalu senang, ia akan melupakan sesuatu hal, atau mungkin ketika ia terlalu senang atau mungkin terlalu nyaman ketika dia diperintah oleh orang tuanya misalnya, itu akan menjadi emosi negatif, yaitu dia menjadi marah. Seperti itu.